Saudara pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Malam ini saya ingin menolong saudara sekalian. Sebenarnya hidup kita ini seperti planet. Planet itu tidak punya sinar atau terang dari dirinya sendiri. Dia memantulkan cahaya matahari. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mendengarkan firman. Tolong supaya kami menjadi pembawa terang bagi orang lain yang sudah pikirannya gelap, hatinya gelap oleh karena tidak berdaya menghadapi pergumulan karena virus ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah mulai melihat titik terang dan kami percaya sebentar lagi terang itu akan menjadi terang benderang. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu pada malam hari dalam nama Yesus, amin. Mari kita membaca perjanjian baru saudara sekalian. Kita surat Efesus pasalnya yang kelima ayat yang ke-8. Efesus 5 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Dunia ini memang gelap, saudara sekalian. Kenapa gelap? Oleh karena dosa. Ya. Orang sering tidak suka dengar istilah apa? Dunia ini lembah air mata. Ya memanglah. Alkitab katakan demikian. Tapi kalau sudah mengerti, sudah mengatakan dunia ini lembah air mata, maka sudah harus sampai kepada Wahyu 21 ayat 4. Nanti sudah silakan baca sendiri. Apa katanya? Di surga nanti tidak ada lagi perpisahan, tidak ada lagi air mata, tidak lagi duka cita, ratap tangis, tidak ada. Di surga tidak ada lagi orang yang meninggal. Ini harus dibalas dong. Jadi artinya apa? Kita bukan tenggelam dalam lembah air mata, tapi kita sedang menuju ke tempat di mana hanya ada sukacita,
hanya ada nyanyian pujian bagi Tuhan. Hanya ada senyuman dan tertawa di surga sana. Haleluya. Jangan tenggelam dan keadaan sekarang. Itu yang dimaksudkan firman Tuhan tadi. Dunianya apa katanya? Memang dahulu kamu adalah kegelapan, hidup dalam dosa, hidup dalam dunia ini. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kalau sudah membaca firman Tuhan yang lain, saya mau baca untuk saudara sekalian. Ya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Mari kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9, ayat yang luar biasa, ayat tentang gereja. 1 Petrus 2 ayat 8. Maaf, ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Memanggil keluar itulah eklesia. Ekkaleo, eklesia. Keluar dari mana? Kegelapan, kemana keluarnya? Kepada terang yang ajaib. Oh, haleluya. Sama dengan yang disebutkan dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-8. Dulu kamu adalah kegelapan, sekarang beda dong. Bukan hanya beda. Dahulu kamu kegelapan, sekarang kamu sedang dalam perjalanan dalam wilayah remang-remang. Tahu saya, tidak ada firman Tuhan bilang begitu. Identitasmu, identitas saudara sekalian, identitas saudara sebagai anak Tuhan harus jelas. Bukan remang-remang, tetapi benar-benar di dalam terang. Terangnya terang benderang. Itu menjadi kesaksian. Kata apa tadi? 1 Petrus 2 ayat 9. Ayat yang sangat penting, karena disitulah terakumulasi kata-kata ekkaleo, eklesia, gereja. Jadi seharusnya kalau sudah mengatakan diri anggota gereja, sudah hidup beribadah di gereja, harusnya kita semua ini hidup dalam terang dong. Dan disebut di sini apa? Inilah luar biasa ayat ini saudara sekalian. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Tadi saya sudah mulai dengan planet saudara sekalian. Tidak ada satu planet pun yang memancarkan terang dari dirinya sendiri. Semua planet di tata surya, di ruang angkasa ini semuanya memantulkan sinar matahari. Tapi sudah tahu planet mana yang paling cantik, yang paling bagus? Namanya bumi. Warnanya biru. Itu sebabnya sering disebut blue planet. Kenapa? Di sini ada kehidupan. Ya, bagi yang ilmiah sudah tahu juga sih. Di sini ada oksigen meliputi bumi ini. Di sini ada tumbuh-tumbuhan yang hidup, yang memproduksi oksigen, sehingga kehidupan itu dilukiskan sebagai warnanya biru. Saya ingin untuk menolong kita sedikit. Hari ini ada sesuatu yang luar biasa ingin saya sampaikan. Ketika orang bertemu dengan kita, bukan hanya perlu melihat wajah kita berseri, tapi apakah orang melihat ada tanda-tanda kehidupan? Ada terang kehidupan yang beda dong dengan terang dari orang yang di luar sana yang tidak percaya kepada Yesus. Bapak tidak tahu ya, senior pastor tidak tahu. Bapak yang khotbah ini tidak tahu. Muka saya memang sangar. Sikap hidup saya memang keras. Karena saya bekerja di tempat yang keras. Oh saudara sekalian, saya tidak bisa menipu firman Tuhan. Alkitab katakan, kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau pasti menjadi anak-anak terang. Dan terang
yang kelihatan di bumi ini yang memantul itu saudara sekalian, terangnya apa? Terangnya biru. Beda dengan planet lain yang di sana tidak ada kehidupan. Jangan membantah firman Tuhan saudara sekalian. Jadi seperti apapun kita, saya tidak peduli itu jenggot saudara lebat, itu brewok saudara lebat, ini kumisnya lebat. Saya kadang-kadang ingin juga saudara sekalian pelihara semua sampai ini. Waktu saya riset, saya pulang ke Kalimantan 2 bulan, saya sengaja tidak pernah cukur jenggot saudara sekalian. Pulang, ibu Selvi bilang sama saya, udah jangan masuk rumah dulu, mandi sana cukur. Maksudnya dia bergurau dengan saya. Ya, masakan muka saya putih mulus begini kemudian jadi apa? Penuh dengan berewokan, penuh dengan kumis dan jenggot yang sudah bisa pegang ini 2 bulan. Jadi saudara sekalian, mari kita menampilkan citra Yesus dari wajah kita. Wajah duluan. Walaupun kita orang susah senyum, tapi gambaran wajah Yesus di wajah kita itu menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak terang. Anak-anak terang yang optimis tentang masa depan, yang percaya tentang masa depan, yang berharap tentang masa depan yang lebih baik. Jangan lupa itu seumur hidup selesai. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami yang percaya kepada Yesus menampilkan citra kami sebagai anak-anak terang, wajah yang bersinar, bahwa kami menampilkan wajah Kristus. Kami sudah keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kami sudah keluar dari kehidupan dalam dosa kepada kehidupan dalam kebenaran. Sehingga setiap hari orang yang bertemu dengan kami mempermuliakan nama Tuhan. Melihat bahwa kami adalah anak-anak terang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.